Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Pamela-Sari dari mahasiswi jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai penyakit helminthoonosis, yaitu fascioliasis. Nama lain dari penyakit fascioliasis ini adalah hepatic dystomiasis dan fasciolosis. Fasciola hepatica dan fasciola gigantica merupakan cacing trematoda yang hidup pada saluran empedu hewan herbivora peliharaan ataupun hewan liar dan kadang-kadang menginfeksi manusia. Fasciola hepatica berbentuk pipi dengan panjang 2,5 sampai 3 cm dan lebar 1,3 cm, berwarna kecoklatan dan bentuknya seperti daun salam. Parasit dewasa melepaskan telur yang belum berembrio bersama dengan empedu menuju saluran cerna yang selanjutnya dikeluarkan bersama feses. Pematangan dari telur memerlukan temperatur dan kelembaban yang sesuai. Pada musim panas, masa inkubasi lebih pendek dan pemindahan mirasidium dari telur ke air kurang lebih selama 1 minggu. Pada musim dingin, dengan kondisi temperatur yang rendah, penetasan baru terjadi setelah beberapa bulan. Telur yang tahan terhadap kondisi lingkungan akan dapat bertahan dalam material feses sampai 1 tahun. Lain halnya dengan mirasidia yang bersifat mudah rusak dan hanya bisa ditemukan pada hospes yang cocok dalam waktu 8 jam. Sebagai hospes intermediate-nya adalah siput dari famili Limnaeidae dan jenis siput yang sangat penting di berbagai daerah yaitu Limnaea truncaluta yang tersebar luas di Asia, Eropa, dan Afrika. Kemudian Limnaea humilis, Bullimoides, dan Gubenis di Amerika Utara, Limnaea viator, dan Diapana di sebagian besar wilayah Amerika Selatan, kemudian Limnaea tomentosa di Australia dan New Zealand, serta Limnaea viridis di Asia, Hawaii, dan Papua New Guinea. Setelah mirasidia masuk ke tubuh siput atau keong, mirasidium selanjutnya akan berkembang menjadi sporosit. Dalam waktu 3 minggu, sporosit akan menghasilkan redia yang selanjutnya akan menghasilkan anak redia atau generasi kedua dari redia atau secara langsung berubah bentuk menjadi serkaria. Jika temperatur memungkinkan, serkaria dapat keluar dari tubuh siput dalam waktu 6 minggu. Pada suhu di bawah 10 derajat Celcius, stadium larva dapat tetap hidup sampai 100 hari di dalam siput tanpa daya dukung lingkungan yang baik, dan selanjutnya akan memulai perkembangannya kembali bila temperatur lingkungan naik kembali. Tergantung pada tempat hidup siput, serkaria akan berenang secara aktif di air dan menempel pada tumbuhan. Selanjutnya, serkaria akan berkembang menjadi metaserkaria yang ditandai dengan kehidupannya yang lebih lama pada lingkungan basah, tetapi kurang tahan terhadap kekeringan. Serkaria yang telah berubah bentuk menjadi metaserkaria pada spesies tanaman tertentu dapat mengapung pada permukaan air, terbungkus oleh gelembung-gelembung udara yang kecil sehingga metaserkaria bisa mengapung. Selanjutnya, hospes definitnya menjadi terinfeksi akibat dari memakan tumbuhan atau meminum air yang terkontaminasi oleh metaserkaria. Larva akan dilepaskan dari envelopsis di dalam duodenum, selanjutnya melalui dinding usus akan menuju ke ruang abdominal dan selanjutnya melalui parenchyma hati akan menuju ke kantong empedu sebagai tempat pematangannya. Periode prepaten kurang lebih 2 bulan, namun tidak semua fasciola memiliki masa prepaten dalam waktu yang sama dan proses pematangan bisa diperpanjang hingga 2 bulan. Siklus akan ditandai dengan pelepasan telur dari fasciola hepatica di mana cacing dewasa dapat bertahan hidup selama 10 tahun. Fasciola gigantica memiliki siklus hidup yang sama seperti fasciola hepatica, di mana hospes intermediate-nya adalah keong air termasuk subspesies Limnaea auricularia. Dan kemudian di India dan Pakistan, hospes intermediate-nya yaitu Limnaea rufescens, di Malaysia Limnaea rubiginosa, dan di Irak Limnaea upratica.
Perkembangan siklus hidup dari Fasciola gigantica lebih panjang daripada Fasciola hepatica. Kejadian di antara kedua tremoda ini di berbagai negara ditentukan oleh adanya spesies intermediate yang cocok untuk perkembangannya. Fasciola hepatica tidak dapat mengalami siklus larva pada Limnaea auricularia. Begitu juga sebaliknya dengan Fasciola gigantica tidak bisa mengalami siklus larva pada Limnaea trucantula. Spesies definite dari Fasciola gigantica adalah kambing, domba, sapi, zebra, dan kadang-kadang manusia. Kemudian untuk Fasciola gigantica ini dibedakan dengan Fasciola hepatica dari ukuran besarnya, yaitu 2,5 sampai 7,5 cm dibandingkan dengan 1,2 cm. Fasciola hepatica tersebar luas di seluruh dunia, sementara Fasciola gigantica sering terjadi di Afrika, di beberapa negara Asia, dan juga Hawaii. Fascioliasis di Indonesia disebabkan oleh infeksi cacing Fasciola gigantica. Prevalensi fascioliasis di Indonesia bervariasi tergantung pada musim dan daerahnya. Prevalensi fascioliasis di Jawa Barat mencapai 90% dan di daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 40 sampai 90%. Investigasi dari Darmawi tahun 2007 menunjukkan bahwa 60% sapi positif terinfeksi cacing Fasciola gigantica pada hati sapi yang dipotong di rumah potong hewan Banda Aceh. Fascioliasis pada manusia terjadi secara sporadik atau secara mewabah dan telah dilaporkan terjadi di beberapa negara Amerika, Eropa, Afrika, dan juga Asia. Wabah epidemik secara besar-besaran terjadi di Prancis pada tahun 1956 sampai 1957 yang diperkirakan menimbulkan infeksi mendekati 500 orang. Sumber utama infeksi umumnya ditemukan pada selada air yang terkontaminasi oleh Metacercaria. Infeksi pada manusia sering bersifat subklinis dan atau menunjukkan gejala-gejala yang ringan. Fascioliasis merupakan penyakit umum pada kambing, domba, dan sapi di banyak belahan dunia. Tingkat morbiditas dan mortalitasnya bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lain. Infeksi yang terjadi di daerah endemik umumnya dijumpai lebih dari 50% kasus, dan suatu penelitian yang dilakukan di daerah Sierra dan Central Peru ditemukan bahwa infeksi pada domba sebesar 18,6% pada kantong-kantong aslinya dan 95,8% pada kantong-kantong penyebarannya. Kerugian yang disebabkan oleh hepatic fascioliasis seperti halnya kasus penyakit kronis yang lain sulit untuk ditemukan. Efisiensi produktivitas sapi diperkirakan turun 8% pada infeksi ringan dan lebih dari 20% pada kasus yang meluas. Pada domba, kerugian pada produksi wol berkisar antara 20-39%. Kerugian akibat kerusakan hati pertumbuhan domba menjadi terhenti dan penurunan dalam produksi wol, susu, dan produksi daging. Adanya nekrose hepatitis yang terjadi pada domba akibat dari adanya spora Clostridium novi saat Fasciola menyerang hati. Dalam suatu studi yang dilakukan di Australia, anak domba yang secara eksperimen diinfeksikan secara oral melalui dosis Metacercaria yang berbeda. Kerusakan hati yang ditimbulkan selanjutnya dianalisis setelah 6 bulan infeksi. Dari semua kelompok perlakuan mengalami hambatan pertumbuhan, demikian juga terjadinya penurunan berat badan dan produksi wol. Di samping itu diketahui terjadinya penurunan efisiensi konversi pakan di dalam kelompok perlakuan dengan 45, 67, dan 117 Fasciola. Banyak spesies hewan peliharaan dan hewan liar yang dapat terinfeksi oleh Fasciola hepatica, di antaranya yaitu jenis kuda, unta, dan herbivora liar lainnya. Penyebaran infeksi pada manusia tergantung pada jumlah Fasciola dan lamanya infeksi. Migrasi dari Fasciola muda ke parenchyma hati menyebabkan terjadinya traumatik atau lesi nekrose. Di dalam saluran empedu, Fasciola dewasa akan menyebabkan terjadinya peradangan, adenomatus, dan perubahan fibrous. Infeksi yang serius dengan jumlah parasit yang banyak mengakibatkan terjadinya bilaristasis, atrofi hati, dan sirkosis periportal.
koleksitis dan kolelithiasis sering terjadi pada beberapa kasus nekrosis. Pada fase awal gejalanya bervariasi dengan manifestasi hepatobiliari, demam yang naik turun, kemudian anemia dan eosinofilia. Dalam studi terhadap 47 pasien di Chili, gejala utama berupa sakit abdominal, dispepsia, penurunan berat badan, diare, dan demam, di mana 10 dari 47 penderita terlihat adanya kekuningan. Eosinofil terhitung normal pada 9 kasus dan meningkat pada 38 kasus. Selama migrasi larva ke ruang peritoneum, sering terlihat adanya beberapa kelainan pada beberapa bagian tubuh, yang mana akan menimbulkan adanya gejala klinis sesuai dengan organ yang diinfeksi. Hewan herbivora yang peka terhadap penyakit fasioliasis diantaranya adalah domba, kemudian juga ada sapi. Dua bentuk klinis penyakit dibedakan atas bentuk akut dan juga kronis. Bentuk akut terutama terjadi pada anak domba yang disebabkan oleh ingesti sejumlah besar metasecaria yang menimbulkan terjadinya invasi dan migrasi fasiola muda ke jaringan parenchima hati. Migrasi parasit menimbulkan terjadinya hemoragik, hematoma, dan juga ruptur pada hati, peradangan pada organ dan kantung empedu, serta perusakan pada jaringan hati. Domba yang terinfeksi dapat menimbulkan kematian secara tiba-tiba tanpa manifestasi klinis, atau 1-2 hari sebelum mati dapat memperlihatkan kelemahan, kehilangan nafsu makan, dan kesakitan bila dipalpasi pada daerah hepatik. Pada kasus yang akut dapat menimbulkan kehilangan berat badan dan akumulasi cairan pada abdomen. Juga dapat menimbulkan terjadinya eosinofilia, anemia, hipoalbuminemia, dan tingginya kadar glutamik aksoloasetik transaminase pada serum. Pada domba yang lebih tua, yaitu umur 2-4 tahun, yang ditaburi spora Clostridium novi pada hatinya, ditambah lagi dengan adanya invasi fasiola muda, akan meningkatkan terjadinya hepatitis nekrose yang infeksius dengan hasil yang fatal. Bentuk nekrosis berkembang secara lambat, ditandai dengan terjadinya penurunan berat badan, kekurusan, edema submaksila, anemia, kelemahan, diare, dan asites. Gejalanya tergantung pada jumlah fasiola. Domba dengan jumlah fasiola yang tidak terlalu banyak akan menunjukkan gejala kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, dan anemia yang progresif. Kondisi dari hewan semakin jelek bila mana kekurangan pakan, sementara jumlah hewan terinfeksi cukup banyak, sehingga efeknya akan menjadi menumpuk dalam beberapa tahun. Gejalanya meliputi kolengitis, bilaristasis, dan perusakan serta fibrosis jaringan hati, serta terjadinya anemia dan eosinofilia yang menetap. Sapi umumnya lebih tahan daripada domba dan dapat menunjukkan adanya toleransi yang lebih tinggi tanpa menunjukkan adanya manifestasi klinis. Sapi muda bersifat lebih peka dibandingkan dengan sapi dewasa. Ekologi fasioliasis memiliki hubungan yang erat dengan keong yang bertindak sebagai host space intermediate. Karakteristik fisiografik, komposisi tanah, dan faktor iklim menentukan tingkat reproduksi dari limnaea dan selanjutnya akan berdampak pada epidemiologi penyakit. Limnaea dan fasioliasis dapat ditemukan pada peradangan penggembala yang tersebar luas di seluruh dunia, dari pinggiran pantai sampai lembah Andean yang terletak pada ketinggian 3.700 meter. Perbedaan spesies limnaea bervariasi sesuai dengan karakteristik fisiologi, distribusi, dan saat kehidupannya pada berbagai kondisi lingkungan. Spesies yang sangat penting untuk diketahui yaitu Limnaea truncatula dan Limnaea tomentosa. Gambaran siklus transmisi dari Fasiola hepatica dapat kita lihat dari gambar di bawah ini. Dari sudut pandang ekologi, habitat dari Limnaea dapat dibagi ke dalam 2 garis besar, yaitu reservoir utama dan daerah-daerah non-reservoir.
Daerah reservoir utama yaitu wilayah dengan kebasahan yang permanen seperti sungai kecil, danau, kolam, dan saluran-saluran di mana keong akan bereproduksi secara tetap. Tegalan yang basah dengan susunan tanah liat merupakan daerah non-reservoir utama. Pada wilayah reservoir utama ini, populasi keongnya seragam dan umumnya hanya sedikit. Daerah yang bergantian antara kebanjiran dan kekeringan merupakan wilayah yang menarik dari sudut pandang epidemiologi. Wilayah sebagai reservoir utama biasanya dihamburkan oleh limnaea. Keong dapat datang secara langsung dari reservoir utama dibawa oleh banjir atau mungkin keong akan berpindah selama musim kering dan selanjutnya menjadi aktif kembali. Hujan atau irigasi setelah periode kering merupakan kondisi yang sangat baik untuk reproduksi dari keong. Wabah fasioliasis yang serius dapat juga terjadi pada wilayah di sekitar padang pengembalaan tempat terjadinya wabah enzootik. Wabah fasioliasis yang bersifat akut jarang terjadi selama musim dingin di daerah beriklim sedang yang umumnya terjadi ketika hujan pada akhir musim panas atau musim gugur yang diikuti dengan periode kering. Pengaturan temperatur dan kelembapan menyebabkan banyak serkaria meninggalkan tubuh keong dan menempel pada rerumputan. Pada kondisi ini, herbivora akan menjadi terinfeksi dengan sejumlah besar metaserkaria dan dalam 6-8 minggu akan berkembang menjadi bentuk akut parasitosis dan menyebabkan kerusakan pada hati. Bentuk kronis fasioliasis biasanya terjadi belakangan, yakni pada musim gugur. Pada musim hujan di daerah pengembalaan dapat terkontaminasi oleh metaserkaria secara meluas. Sekalipun pada saat musim kering, larva hanya ditemukan pada jumlah yang sedikit. Hospes definite yang utama adalah domba. Diperkirakan seekor domba dengan infeksi subklinis ringan dapat mengkontaminasi suatu tempat dengan jumlah lebih dari 0,5 juta telur per hari dan dengan infeksi yang sedang dapat menyebarkan 2,5-3 juta. Setelah domba hospes definite utama lainnya yaitu sapi, tetapi pada sapi produksi telur fasiolanya menurun secara cepat. Spesies lainnya yang dapat bertindak sebagai hospes definite yaitu lagomorph. Manusia dapat terinfeksi terutama akibat dari konsumsi salad watercress atau Nasturtium officinale yang mengandung metaserkaria. Kontaminasi sayuran atau tanaman lain yang dimakan mentah dapat merupakan sumber infeksi, begitu juga dengan air yang berasal dari saluran irigasi atau tempat lainnya. Selama fase akut dari fasioliasis pada manusia, diagnosis laboratorium tidak dapat diikuti dengan pengujian koprologik. Hal tersebut akibat dari tidak adanya telur yang dilepaskan. Fase ini mesti dipisahkan dari infeksi hepatik akut lainnya dan dugaan terhadap fasioliasis mesti didahulukan dikaitkan dengan adanya eosinofilia. Pada hewan, diagnosis terhadap fasioliasis akut dibuat saat otopsi dengan pengujian lesi-lesi hepatik dan penemuan parasit yang belum dewasa. Diagnosis fasioliasis kronis didasarkan atas pengujian koprologik dan observasi telur parasit. Sedimentasi merupakan suatu metode yang cukup baik. Konsumsi terhadap hati sapi atau domba dapat meningkatkan jumlah telur trematoda pada bahan fekal. Sebagai akibatnya akan menimbulkan terjadinya positif palsu dalam pengujian koprologik. Jika pengujian fekal adalah negatif, empedu dari pasien manusia mesti diuji dengan duodenal probe. Untuk diagnosis infeksi selama periode prepatent, sejumlah uji imunologi mesti dilakukan, diantaranya uji kutanus dengan fasioline, complement fixation, immunofluorescence, immunoelectrophoresis. Kemudian counterimmunoelectrophoresis dan saat ini adalah dengan uji ELISA. Keuntungan dari adanya uji serologis pada periode prepatent dapat digunakan sebagai diagnosis awal. Sementara treatment yang diberikan berupa bitinol pada manusia atau obat parasit baru
yaitu triklabendazol pada hewan digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan hati. Berikut tindakan kontrolnya yaitu fasioliasis pada manusia dapat dicegah dengan cara mencegah konsumsi selada yang asalnya tidak diketahui secara pasti. Saran ini cukup baik untuk daerah-daerah endemik. Selada dapat dipanen mestinya dalam kondisi terkontrol dari masuknya hewan luar atau kemungkinan investasi dari keong. Pencegahan infeksi pada hewan terutama dengan pemberian fasiolisida pada hospes definitnya, terutama domba dan sapi, dapat menurunkan pelepasan telur trematoda untuk menjaga kesehatan dari hewan. Sebagian besar bahan kimia aktif untuk melawan fasiol hepatika yang tersedia diantaranya yaitu heksakloroetana, karbon tetraklorid, heksakloropen, bitinol, kemudian oksiklozanida, nitroksin, sinil, dan yang lain. Kontrol terhadap keong meliputi modifikasi lingkungan atau penggunaan bahan kimia dan juga biologi. Untuk drainase tanah dengan selalu berpegangan pada prinsip teknik dan ekonomi, terutama bila diprogramkan untuk eliminasi dan kontrol moluska yang permanen. Baik, terima kasih. Itu presentasi dari saya mengenai penyakit Helminthzoonosis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.